Menjelang pagi hari, suasana kota Baghdad cukup ramai. Seperti biasanya, orang-orang berlalu lalang melakukan berbagai aktivitas mereka. Sementara Abu Nawas memutuskan untuk sedikit berkeliling di sekitar tempat ia tinggal. Cuaca yang cerah seolah mendukung kegiatan Abu Nawas berjalan keliling menyusuri kota. Sesekali dia tersenyum dan berhenti sejenak manakala ada salah seorang menyapanya. Karena sikapnya ini, tidak heran bila banyak orang yang mengenalnya sebagai sosok yang ramah kepada siapapun. Meskipun Abu Nawas terkenal sebagai cendekiawan pandai, belum lagi dia adalah penyair yang masyhur. Tapi Abu Nawas mau bergaul dengan siapa saja. Hal itulah yang membuat dirinya dihormati dan disegani oleh masyarakat. Saat sedang asyik menikmati suasana pagi, tanpa sengaja Abu Nawas melewati depan rumah hakim kota. Rumahnya megah dan besar seperti layaknya rumah pejabat pada umumnya. Kebetulan Tuan Hakim sedang duduk santai di halaman rumahnya. Hakim kota ini terkenal pandai dan sangat bijak dalam memutuskan persoalan. Bisa dikatakan dialah satu-satunya hakim cendekiawan di kota Baghdad. Melihat Abu Nawas lewat di depan rumahnya, Tuan Hakim segera menyapanya. "Hei Abu Nawas, mau kemana?" tanya Tuan Hakim. "Biasalah Tuan, jalan-jalan menghilangkan rasa suntuk," jawab Abu Nawas. "Tunggu Abu Nawas, jangan pergi dulu," cegah Tuan Hakim. "Memangnya ada apa Tuan? Sepertinya penting sekali," tanya Abu Nawas. "Sini, mampir ke rumahku, ada yang ingin saya tanyakan," ujar Tuan Hakim. Abu Nawas lalu diajaknya masuk dan dipersilakan duduk di ruang tamu. Karena tidak terbiasa duduk di kursi yang empuk dan mewah, membuat Abu Nawas agak canggung. Hakim kota itu lalu mulai mengutarakan pemikirannya kepada Abu Nawas. Seandainya manusia mau mematuhi hukum dan etika, pastilah dunia menjadi aman dan tentram. Mendengar ucapan Tuan Hakim, Abu Nawas buru-buru membantahnya. "Bukan manusia yang mematuhi hukum Tuan Hakim, tapi sebaliknya, justru hukumlah yang seharusnya menyesuaikan kemanusiaan." Hakim kota mencoba berkelit untuk membenarkan pendapatnya. Ia ingin menguji kecerdasan Abu Nawas dengan mengajaknya adu argumentasi. "Begini saja Abu Nawas, kamu kan terkenal sebagai cendekiawan. Saya ingin dengar pendapatmu. Seandainya kamu disuruh memilih kekayaan atau kebijaksanaan, manakah yang akan kamu pilih?" tanya Tuan Hakim. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas langsung menjawabnya. "Tentu saja saya pilih kekayaan." Mendengar jawaban tersebut, Hakim kota menatap Abu Nawas dan tersenyum sinis, seolah Abu Nawas tidak layak disebut sebagai cendekiawan. "Sungguh sangat memalukan, kamu adalah cendekiawan yang diakui oleh masyarakat. Tapi jawaban yang kamu katakan sama sekali tidak mencerminkan seorang cendekiawan." "Mengapa saya berkata demikian? Karena kamu lebih memilih kekayaan dibandingkan kebijaksanaan," tutur Tuan Hakim. Namun dengan santainya Abu Nawas balik bertanya, "Kalau Tuan sendiri, apa yang akan Tuan pilih, kekayaan atau kebijaksanaan?" "Tentu saja saya akan memilih kebijaksanaan," jawab Tuan Hakim tegas. Sesaat Abu Nawas menatap Tuan Hakim dengan penuh senyuman. "Terbukti bukan, semua orang akan memilih untuk mendapatkan apa yang belum dimilikinya," ujar Abu Nawas.
Abu Nawas pun menutup perbincangan mereka berdua dan pamit pergi kepada Tuan Hakim. Sementara Tuan Hakim tak bisa berkata apa-apa mendengar penuturan Abu Nawas. Memang tidak salah kalau masyarakat menganggap Abu Nawas sebagai cendekiawan yang pintar dan cerdik, gumam Tuan Hakim dalam hati. Abu Nawas mendemo Tuan Kadi. Pada suatu sore, ketika Abu Nawas sedang mengajar murid-muridnya, ada dua orang tamu datang ke rumahnya. Yang seorang adalah wanita tua penjual kahwa, sedang satunya lagi adalah seorang pemuda berkebangsaan Mesir. Wanita tua itu berkata beberapa patah kata, kemudian diteruskan dengan si pemuda Mesir. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas menyuruh murid-muridnya menutup kitab mereka. Sekarang pulanglah kalian. Ajak teman-teman kalian datang kepadaku pada malam hari ini, sambil membawa cangkul, penggali, kapak, dan martil serta batu. Murid-murid Abu Nawas merasa heran, namun mereka begitu patuh kepada Abu Nawas. Dan mereka merasa yakin gurunya selalu berada di pihak yang benar. Pada malam harinya, mereka datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa peralatan yang diminta oleh Abu Nawas. Berkatalah Abu Nawas, "Hai kalian semua, pergilah malam hari ini untuk merusak rumah Tuan Kadi yang baru jadi." "Hah? Merusak rumah Tuan Kadi?" gumam semua muridnya keheranan. "Apa? Kalian jangan ragu. Laksanakan saja perintah gurumu ini," kata Abu Nawas menghapus keraguan murid-muridnya. "Barang siapa yang mencegahmu, jangan kau pedulikan. Terus pecahkan saja rumah Tuan Kadi yang baru. Siapa yang bertanya, katakan saja aku yang menyuruhmu merusak. Barang siapa yang hendak melempar kalian, maka pukullah mereka dan lemparilah dengan batu." Habis berkata demikian, murid-murid Abu Nawas bergerak ke arah Tuan Kadi. Laksana demonstran, mereka berteriak-teriak menghancurkan rumah Tuan Kadi. Orang-orang kampung merasa heran melihat kelakuan mereka. Lebih-lebih ketika tanpa basa-basi lagi, mereka langsung merusak rumah Tuan Kadi. Orang-orang kampung itu berusaha mencegah perbuatan mereka. Namun karena jumlah murid-murid Abu Nawas terlalu banyak, maka orang-orang kampung tak berani mencegah. Melihat banyak orang merusak rumahnya, Tuan Kadi segera keluar dan bertanya, "Siapa yang menyuruh kalian merusak rumahku?" Murid-murid itu menjawab, "Guru kami, Tuan Abu Nawas yang menyuruh kami." Habis menjawab begitu, mereka bukannya berhenti, malah terus menghancurkan rumah Tuan Kadi hingga rumah itu roboh dan rata dengan tanah. Tuan Kadi hanya bisa marah-marah karena tidak ada orang yang berani membelanya. "Dasar Abu Nawas provokator, orang gila. Besok pagi aku akan melaporkannya kepada Baginda." Benar, esok harinya Tuan Kadi mengadukan kejadian semalam sehingga Abu Nawas dipanggil menghadap Baginda. Setelah Abu Nawas menghadap Baginda, ia ditanya, "Hai Abu Nawas, apa sebabnya kau merusak rumah Kadi itu?" Abu Nawas menjawab, "Wahai tuanku, sebabnya ialah pada suatu malam hamba bermimpi bahwasannya Tuan Kadi menyuruh hamba merusak rumahnya. Sebab rumah itu tidak cocok baginya. Ia menginginkan rumah yang lebih bagus lagi. Ya karena mimpi itu, maka hamba merusak rumah Tuan Kadi." Baginda berkata, "Hai Abu Nawas,
Bolehkah hanya karena mimpi sebuah perintah dilakukan? Hukum dari negeri mana yang kau pakai itu? Dengan tenang Abu Nawas menjawab, hamba juga memakai hukum Tuan Kadi yang baru ini, tuanku. Mendengar perkataan Abu Nawas, seketika wajah Tuan Kadi menjadi pucat. Ia terdiam 1000 bahasa. Hai Kadi, benarkah kau mempunyai hukum seperti itu? Tanya Baginda. Tapi Tuan Kadi tiada menjawab. Wajahnya nampak pucat, tubuhnya gemetaran karena takut. Abu Nawas, jangan membuatku pusing. Jelaskan kenapa ada peristiwa seperti ini, perintah Baginda. Baiklah, Abu Nawas tetap tenang. Baginda, beberapa hari yang lalu ada seorang pemuda Mesir datang ke negeri Baghdad ini untuk berdagang sambil membawa harta yang banyak sekali. Pada suatu malam, ia bermimpi kawin dengan anak Tuan Kadi dengan mahar sekian banyak. Ini hanya mimpi, Baginda, tetapi Tuan Kadi yang mendengar kabar itu langsung mendatangi si pemuda Mesir dan meminta mahar anaknya. Tentu saja pemuda Mesir itu tak mau membayar mahar hanya karena mimpi. Nah, disinilah terlihat arogansi Tuan Kadi. Ia ternyata merampas semua harta benda milik pemuda Mesir, sehingga pemuda itu menjadi seorang pengemis gelandangan dan akhirnya ditolong oleh wanita tua penjual kahwa. Baginda terkejut mendengar penuturan Abu Nawas, tapi masih belum percaya 100%. Maka ia memerintahkan Abu Nawas agar memanggil si pemuda Mesir. Pemuda Mesir itu memang sengaja disuruh Abu Nawas menunggu di depan istana. Jadi mudah saja bagi Abu Nawas memanggil pemuda itu ke hadapan Baginda. Berkata Baginda Raja, hai anak Mesir, ceritakanlah ikhwal dirimu sejak engkau datang ke negeri ini. Ternyata cerita pemuda Mesir itu sama dengan cerita Abu Nawas. Bahkan pemuda itu juga membawa saksi, yaitu Pak Tua pemilik tempat kos dia menginap. Kurang ajar, ternyata aku telah mengangkat seorang kadi yang bejat moralnya. Baginda sangat murka. Kadi yang baru itu dipecat dan seluruh harta bendanya dirampas dan diberikan kepada si pemuda Mesir. Setelah perkara selesai, kembalilah si pemuda Mesir itu dengan Abu Nawas pulang ke rumahnya. Pemuda Mesir itu hendak membalas kebaikan Abu Nawas. Berkata Abu Nawas, janganlah engkau memberiku barang sesuatu pun kepadaku. Aku tidak akan menerimanya sedikit pun juga. Pemuda Mesir itu benar-benar mengagumi Abu Nawas. Ketika ia kembali ke negeri Mesir, ia menceritakan tentang kehebatan Abu Nawas itu kepada penduduk Mesir, sehingga nama Abu Nawas menjadi sangat terkenal. Tidak konsisten. Entah kenapa, tiba-tiba Abu Nawas merasa kangen dengan Baginda Raja. Untuk rasa kangennya, Abu Nawas memutuskan datang ke istana. Setibanya di istana, Abu Nawas segera menghadap Baginda Raja. Wah, kebetulan kamu datang, Abu Nawas. Saya memang sudah kangen denganmu, kata Baginda Raja tanpa basa-basi. Abu Nawas menjadi senang bukan kepalang, karena ternyata Baginda Raja juga merasakan hal yang sama seperti dirinya. Kemari Abu Nawas, duduklah di sampingku. Apa ada berita yang ingin kau sampaikan? Tanya Baginda Raja. Tidak ada Paduka yang mulia. Tujuan hamba datang kemari juga karena hanya merasa kangen, ingin bertemu Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Ketika keduanya sedang asyik ngobrol, tiba-tiba Baginda Raja berdiri dari singgasananya. Sebentar Abu Nawas, aku mau ganti baju dulu, ucap Baginda Raja.
Setelah Abu Nawas menunggu agak lama, Baginda Raja pun keluar dari kamarnya dan kembali menghampiri Abu Nawas. Betapa terkejutnya Abu Nawas melihat Baginda Raja menggunakan baju yang amat sederhana seperti dirinya. Dengan senyum penuh bahagia, Abu Nawas bertanya, "Wah, ini ada gerangan apa? Tiba-tiba Paduka memakai baju seperti saya." "Ya, saya ingin main ke rumahmu, Abu Nawas," sahut Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas semakin bahagia. Apalagi ketika Baginda Raja mengatakan dirinya tak mau dikawal. Ia hanya ingin pergi berdua saja dengan Abu Nawas. "Kalau boleh tahu, untuk apa Paduka main ke rumah hamba?" tanya Abu Nawas penasaran. "Ya pokoknya saya pengen aja main ke rumahmu," balas Baginda Raja. "Tapi sebelumnya hamba minta maaf Paduka, kondisi rumah hamba lagi berantakan. Hamba khawatir nanti Paduka tidak betah berlama-lama di rumah hamba," ujar Abu Nawas. "Sudahlah Abu Nawas, toh saya juga tak ingin meminta apa-apa di rumahmu. Saya hanya ingin main ke rumahmu," timpal Baginda Raja. Karena Baginda memaksa, maka Abu Nawas pun mengalah. Mereka berdua lalu berjalan kaki menuju rumah Abu Nawas yang jaraknya tak begitu jauh dari istana. Sesampainya di rumah, Baginda Raja tak menyangka rumah Abu Nawas sangat sederhana. Tak ada barang berharga di rumahnya. "Kamu sendirian, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka, istri saya sedang menjenguk orang tuanya," jawab Abu Nawas. "Bukankah kamu sering menerima banyak hadiah dariku? Tapi kenapa rumahmu tak ada satupun barang yang berharga?" tanya Baginda Raja kembali. "Benar Paduka, jadi setiap kali hamba menerima hadiah dari Paduka, hamba selalu membagi-bagikan kepada para tetangga yang miskin," jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun semakin kagum dengan kepribadian Abu Nawas. Ia lebih memilih hidup sederhana dan membagi rizkinya kepada orang miskin. "Abu Nawas, aku ingin belajar tentang kebijaksanaan hidup darimu," kata Baginda Raja. "Oh, boleh saja. Tapi untuk mempelajari kebijaksanaan hidup, tak cukup hanya dengan teori saja, Paduka, tapi harus dengan praktek kehidupan yang dijalaninya," ucap Abu Nawas. "Ya, karena itulah aku datang ke sini, Abu Nawas. Aku tidak keberatan kalaupun harus menginap di rumahmu," ujar Baginda Raja. Malam itu, Baginda Raja tidak kembali ke istana. Ia berencana menginap di rumah Abu Nawas. Setelah malam tiba, Abu Nawas berencana memasak sayur sop untuk makan malam. Ia pun lalu membakar kayu di bawah tungku. Abu Nawas beberapa kali meniup-niup api yang mulai menyala. Melihat hal itu, Baginda Raja bertanya, "Abu Nawas, mengapa api itu kau tiup?" Abu Nawas pun menjawab, "Ya ini agar lebih panas dan lebih besar apinya, Paduka." Setelah api besar, Abu Nawas mulai memasak sop. Ketika sop sudah matang, Abu Nawas menuangkannya ke dalam 2 mangkok. Satu diberikan kepada Baginda Raja, satunya lagi untuk dirinya sendiri. Karena sopnya masih panas, Abu Nawas beberapa kali meniup sop di mangkoknya. "Lah Abu Nawas, mengapa sop itu kau tiup-tiup?" tanya Baginda Raja. "Ya ini agar lebih dingin dan enak dimakan, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Ah, aku rasa aku tidak jadi belajar kepadamu, Abu Nawas. Kamu itu tidak konsisten dengan pengetahuanmu," ketus Baginda Raja mengagetkan Abu Nawas. "Maksud Paduka apa ya?"
Di mana letak ketidakkonsistenan hamba? Tanya Abu Nawas heran. Baginda Raja pun menjelaskan, nih, tadi waktu kamu meniup api, jawabanmu supaya tambah panas. Tapi ketika kamu meniup sop di mangkok, jawabanmu supaya dingin. Padahal kan keduanya sama-sama kamu tiup. Malam itu juga, Baginda Raja pulang ke istana diantar Abu Nawas. Di perjalanan, keduanya bicara tentang berbagai hal. Wahai Abu Nawas, sekarang berapa umurmu? Tanya Baginda Raja. Umur hamba 40 tahun Paduka, jawab Abu Nawas. 40 tahun? Beberapa tahun yang lalu, waktu aku tanya umurmu, kamu jawab 40 tahun. Kenapa sekarang masih 40 tahun? Tanya Baginda Raja kembali. Ya, hamba kan konsisten Paduka yang mulia. Kalau hamba jawab dengan angka yang berbeda, pasti Paduka akan menganggap hamba tidak konsisten lagi. Mendengar itu, Baginda Raja pun tertawa. Dan Baginda Raja akhirnya menyadari tentang kekeliruannya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, di warung tempat Abu Nawas nongkrong, salah satu temannya terlihat murung karena sedang dirundung masalah. Tidak lama kemudian, datanglah Abu Nawas. Melihat ada kawannya yang sedang murung, Abu Nawas merasa iba. Ia pun segera menghampiri kawannya itu. Hei kawan, sepertinya engkau sedang ada masalah ya? Coba ceritakan kepadaku, kata Abu Nawas membuka percakapan. Orang itu lalu menceritakan permasalahan yang sedang dihadapinya. Sebagai seorang sahabat, Abu Nawas selalu mencoba menghibur kawannya. Ia menceritakan kisah lucu tentang seorang anak petani. Setelah mendengar cerita Abu Nawas yang lucu itu, kawannya tersebut langsung tertawa terpingkal-pingkal. Terima kasih Abu Nawas, kau telah menghiburku sehingga beban pikiranku menjadi plong, kata kawannya kepada Abu Nawas. Hari berikutnya, saat Abu Nawas datang ke warung, ia kembali mendapati kawannya yang kemarin sedang termenung seorang diri. Hei kawan, kamu kenapa lagi? Tanya Abu Nawas sambil menghampirinya. Aku sedang dilanda masalah Abu Nawas, jawab kawan. Masalah apa lagi yang sedang kamu? Tanya Abu Nawas kembali. Kawannya itu kembali mengeluh kepada Abu Nawas akan masalah yang sedang dialaminya. Ternyata masalah sama, seperti yang kemarin. Namun, meski demikian, Abu Nawas tetap mencoba menghibur kawannya. Abu Nawas kembali menceritakan cerita lucu yang seperti kemarin, yaitu tentang seorang anak petani. Kawannya itu masih sempat apa dengan kisah lucu yang dan hari selanjutnya, Abu Nawas kembali mendapati kawannya sedang melamun sendirian di warung. Saat ditanya Abu Nawas apa masalahnya, ternyata masalah yang dihadapi sama seperti kemarin. Abu Nawas pun kembali menghiburnya dengan cerita lucu yang sama. Tapi kali ini kawannya hanya diam saja. Loh, kenapa kamu tidak tertawa? Tanya Abu Nawas. Kawannya itu menjawab, sebab cerita lucu yang kamu bawakan sama seperti yang kemarin. Kalau diulang-ulang terus, ya lucunya sudah tidak terasa Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, Abu Nawas hanya tersenyum. Ia pun lalu berkata kepada kawannya, jika kamu tak bisa tertawa berulang-ulang dengan cerita lucu yang sama, lantas mengapa kamu selalu mengeluh berulang-ulang dengan masalah yang sama? Padahal jika kamu mencukuri apa yang ada, niscaya kamu tidak akan selalu mengeluh dengan masalah yang sama.
Mendengar nasihat Abu Nawas itu, kawannya pun tersadar yang harus ia lakukan bukannya mengeluh, akan tetapi harus memperbanyak rasa syukur. Abu Nawas dihukum minum air mendidih. Karena seringnya Abu Nawas melakukan kesalahan, ia kerap mendapat hukuman dari Baginda Raja. Tapi yang membuat Baginda Raja kesal, Abu Nawas selalu saja bisa lolos dari hukuman karena kecerdikannya. Dan kali ini Abu Nawas kembali melakukan kesalahan. Ia tertangkap basah oleh prajurit istana tengah menenggak minuman keras. Dengan sigap, para prajurit ini segera menangkap dan membawanya ke hadapan Baginda Raja. Abu Nawas, kelakuanmu masih saja tidak berubah. Selama ini aku sudah berbaik hati sama kamu. Aku sengaja meloloskanmu dari hukuman karena kamu selalu berjanji tidak akan mengulangi. Tapi kali ini sudah tidak bisa ditolerir. Apapun alasanmu, kamu tetap akan saya hukum, ucap Baginda Raja. Sementara Abu Nawas hanya terdiam. Kepalanya tertunduk tak berani menatap. Kira-kira hukuman apa yang pantas diberikan supaya Abu Nawas kapok dengan perbuatannya? Tanya Baginda Raja kepada penasehat istana. Kemudian penasehat istana mengusulkan, bagaimana kalau Abu Nawas dihukum dengan cara minum air yang mendidih? Ternyata usulan tersebut langsung diterima Baginda Raja. Usulanmu bagus sekali, saya setuju denganmu, kata Baginda Raja. Seketika Abu Nawas langsung pucat pasi, tubuhnya menjadi gemetaran. Ampun Paduka yang mulia, hamba mohon keringanan hukuman, pinta Abu Nawas memelas. Keputusanku sudah bulat Abu Nawas dan tak bisa ditawar-tawar, balas Baginda Raja. Abu Nawas tak sanggup membayangkan betapa pedihnya rasa sakit yang akan ia alami, bahkan bisa berakibat kematian. Baiklah Paduka, kalau itu memang sudah keputusan Paduka, saya terima dengan berat hati. Tapi sebelum saya menjalani hukuman, izinkan saya menemui istri dan anak-anak saya untuk berpamitan, ujar Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia heran dengan kata-kata Abu Nawas. Berpamitan? Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja heran. Begini Paduka, apabila air mendidih masuk ke dalam perut, bukan hanya lidah dan bibir saja yang akan melepuh, tapi semua organ tubuh di dalamnya juga ikut melepuh. Tidak menutup kemungkinan saya akan mati saat itu juga, jelas Abu Nawas. Sontak Baginda Raja terkejut. Ia tak menyadari akan hal itu. Kasihan juga Abu Nawas. Tapi masa saya harus menarik kembali ucapan saya? Itu tidak mungkin. Martabat saya sebagai raja akan jatuh, pikir Baginda Raja. Baiklah Abu Nawas, saya penuhi permintaanmu. Sekarang pulanglah. Tapi besok kamu harus sudah ada di sini, titah Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu undur diri pamit pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas memberitahu istri dan anak-anaknya tentang hukuman yang akan ia jalani. Itu sama saja dihukum mati. Mengapa Baginda Raja sekejam itu? Kata istrinya tak terima. Sudahlah wahai istriku, bila memang ini sudah takdirku untuk mati, saya harap kamu dan anak-anak mengikhlaskan kepergianku, tutur Abu Nawas. Mereka lalu menangis sambil berpelukan erat. Malam pun semakin larut. Abu Nawas masih belum dapat memejamkan mata. Ia terus meratapi nasib yang tengah dihadapinya.
Namun, ia terus mencari cara bagaimana supaya bisa lolos dari hukuman. Saat Abu Nawas sedang memutar otaknya, tiba-tiba rasa lapar mulai menghinggap. "Wahai istriku, adakah makanan yang tersisa untukku?" tanya Abu Nawas. "Saya sudah menyiapkan sop panas di atas meja, tapi sepertinya sekarang sudah dingin," jawab sang istri. "Sudah dingin? Memangnya kapan kamu membuat sopnya?" tanya Abu Nawas kembali. "Tadi, sewaktu habis Isya. Ini kan sudah tengah malam, jadi wajar kalau sopnya sudah dingin," kata sang istri menjelaskan. Mendengar itu, terbesitlah di otak Abu Nawas akan ide yang cemerlang. Tapi Abu Nawas sengaja tidak memberitahu istrinya, sebab ia tidak ingin rencananya menjadi berantakan. Setelah menjelang pagi hari, Abu Nawas mengumpulkan para tetangganya. Ia memberitahu mereka bahwa dirinya hari itu akan dihukum mati, dan ia meminta agar para tetangganya ini ikut bersamanya ke istana. Berita mengejutkan ini tentu saja membuat mereka kaget. Ia tak menyangka Baginda Raja bisa setega itu. "Abu Nawas, kamu kan dekat dengan Baginda Raja. Kenapa tidak minta ampunan darinya?" tanya mereka. "Biarlah, nasi sudah menjadi bubur. Baginda Raja juga tidak akan mencabut ucapannya," terang Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan didampingi keluarga dan para tetangga. Melihat kedatangan Abu Nawas bersama orang banyak, Baginda Raja pun bertanya, "Hei Abu Nawas, kenapa kau bawa orang banyak sekali? Apakah hendak melawanku?" Dengan ekspresi wajah sedih, Abu Nawas menjawab, "Ampun Paduka, Paduka jangan salah paham. Mereka semua adalah tetangga saya Paduka. Mereka ingin melepas kepergian saya." Baginda Raja pun tidak keberatan akan hal itu. "Baiklah Abu Nawas, apakah kau siap menjalani hukuman?" tanya Baginda Raja. "Saya siap Paduka, silakan bawa kemari air mendidihnya," balas Abu Nawas. Lalu beberapa prajurit istana membawakan bejana yang berisi air mendidih ke hadapan Abu Nawas. "Sekarang kamu minum air mendidih itu Abu Nawas," titah Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia, tapi sebelumnya izinkan saya meminta maaf dan berpamitan kepada keluarga saya dan para tetangga," pinta Abu Nawas. "Oh, silakan saja Abu Nawas," ucap Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas menghampiri istri dan anak-anaknya. Suara tangis istri dan anak-anak Abu Nawas pun pecah. Orang-orang yang hadir pun ikut bersedih. Tak terasa air mata Baginda Raja juga ikut menetes. Sebenarnya Baginda Raja tidak tega, tapi ia tak mungkin membatalkan hukuman. Sang istri begitu erat memeluk Abu Nawas seakan-akan tidak ingin berpisah. Lalu Abu Nawas menghampiri satu persatu tetangganya. Ia menyampaikan permintaan maaf dan berpamitan. Karena banyaknya tetangga yang ikut hadir, tentu saja memakan waktu yang cukup lama. Hingga tak terasa air mendidih yang ada di dalam bejana menjadi dingin. Setelah Abu Nawas selesai berpamitan, ia segera mengambil air di bejana dan meminumnya sampai habis. Tentu saja Abu Nawas tidak mengalami suatu apapun, sebab air yang ada di dalam bejana sudah menjadi dingin. "Paduka yang mulia, saya sudah menjalani hukuman. Izinkan saya pulang," pinta Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi bengong. "Hei Abu Nawas, bukankah saya menyuruhmu minum air mendidih?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka, tapi air di bejana itu kan tadinya mendidih.
Jangan salahkan saya kalau air itu menjadi dingin. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, jawab Abu Nawas. Berkat kecerdikannya inilah, akhirnya Abu Nawas kembali lolos dari hukuman maut. Ia pun dipersilahkan pulang oleh Baginda Raja bersama anak istri dan para tetangganya. Kisah selanjutnya, Baginda Raja mengerjai Abu Nawas dengan mimpi konyolnya. Pada suatu hari, Baginda Raja mengalami suatu mimpi yang aneh. Di dalam mimpinya itu, Baginda Raja bisa terbang di udara dan rakyat yang melihatnya justru tertawa kepada Baginda Raja. Akhirnya, pada keesokan harinya, ia berkonsultasi dengan penasehat istana mengenai mimpinya semalam. Akan tetapi, sang penasehat istana tak berani menafsirkan mimpi tersebut. Karena bila ia salah ucap, yang ada justru membuatnya dihukum. Lebih baik Paduka tanyakan saja kepada Abu Nawas. Saya rasa dia lebih menguasai soal tafsir mimpi, kata penasehat istana. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk datang ke istana. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas dan menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, semalam aku mengalami mimpi yang sangat aneh, dan tujuanku memanggilmu untuk menafsirkan mimpiku itu, kata Baginda Raja. Kalau boleh tahu, mimpi apa yang Paduka alami? Tanya Abu Nawas kembali. Aku bermimpi bahwasannya aku bisa terbang di udara, tapi yang membuatku heran, semua rakyatku justru malah menertawakanku, tutur Baginda Raja. Itu adalah tanda kebesaran dan kebijaksanaan Paduka. Terbang di udara melambangkan kemampuan Paduka untuk melihat segalanya dari sudut pandang yang tinggi, jelas Abu Nawas. Oh begitu, tapi kenapa rakyat tertawa kepadaku? Tanya Baginda Raja. Itu juga sebuah tanda bahwa rakyat Paduka sangat bangga dan bahagia dengan kebijaksanaan Paduka, ujar Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun tersenyum puas. Ia sangat terkesima dengan kepandaian Abu Nawas dalam menafsirkan mimpi. Namun, tiba-tiba terbersit di benak Baginda Raja untuk mengerjai Abu Nawas. Baiklah, besok saya akan mewajibkan semua orang supaya tertawa seharian penuh, kata Baginda Raja. Untuk apa Paduka? Tanya Abu Nawas keheranan. Loh, tadi katanya rakyat tertawa melambangkan sebuah kebahagiaan. Maka dari itu, saya perintahkan semua rakyat untuk tertawa, supaya mereka bisa bahagia, jawab Baginda Raja. Tentu saja perintah Baginda Raja ini sangat tidak masuk akal dan sulit diwujudkan. Perintah tersebut justru akan membebani seluruh rakyat Badat. Dalam hati Abu Nawas berkata, kalau dibiarkan, kasihan orang-orang. Aku harus mencari cara supaya Paduka mengurungkan niatnya, pikir Abu Nawas. Tapi Paduka, agar orang-orang bisa tertawa seharian, Paduka harus bisa terbang seperti yang terjadi di alam mimpi Paduka, terang Abu Nawas. Nah, itu adalah tugasmu. Buatlah aku supaya bisa terbang, perintah Baginda Raja. Perkataan Abu Nawas barusan justru menjadi bumerang bagi dirinya. Niatnya menolong orang-orang, malah ia sendiri yang kena sial. Ampun Paduka, untuk bisa terbang, Paduka harus punya sayap, ujar Abu Nawas. Kalau begitu, buatkan aku sayap. Tapi awas, kalau sampai tidak bisa membuatku terbang, kau akan saya hukum.
ancam Baginda Raja. Waduh, perintah macam apa lagi ini? Mana mungkin aku bisa membuatnya? Gerutu Abu Nawas. Begini Paduka, sayap tersebut tidak bisa dibuat, melainkan harus tumbuh dari badan Paduka, kata Abu Nawas menjelaskan. Oh, begitu ya. Sekarang buatlah tubuhku supaya tumbuh sayap, titah Baginda Raja. Perintah tersebut sempat membuat Abu Nawas kebingungan. Ia hampir pasrah dan memilih untuk dihukum saja. Tapi namanya saja Abu Nawas. Dalam keadaan terpojok, ia menemukan sebuah solusi. Apa Paduka yakin ingin tubuhnya tumbuh sayap? Tapi ada syaratnya Paduka, tutur Abu Nawas. Tentu saja aku yakin. Beritahu aku apa syaratnya, tanya Baginda Raja. Syaratnya adalah Paduka harus memotong kedua tangan Paduka. Dengan begitu, sayapnya akan tumbuh. Karena burung punya sayap sebab mereka tak punya tangan, jawab Abu Nawas. Kalau kamu bisa menjamin sayapnya akan tumbuh, aku bersedia memotong kedua tanganku, gertak Baginda Raja tak mau kalah. Sejenak Abu Nawas terdiam. Nekat sekali Paduka Raja. Kalau sampai dipotong beneran, bisa-bisa aku dihukum mati dikarenakan tak bisa mewujudkan apa yang saya janjikan, pikir Abu Nawas. Tapi Abu Nawas tak kehilangan akal. Ia pun lantas berkata, jangan khawatir Paduka, sayapnya akan tumbuh dalam tempo 1 tahun. Tapi syaratnya, mulai sekarang Paduka harus berbicara bahasa burung. Kalau sampai satu kata saja terucap menggunakan bahasa manusia, maka jangan salahkan saya kalau sayapnya tak bisa tumbuh, jelas Abu Nawas. Jadi selama setahun aku harus berbicara pakai bahasa burung, tanya Baginda Raja. Benar Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun akhirnya menyerah dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Ternyata gertakan-gertakan Baginda Raja tak membuat Abu Nawas kehilangan akal. Malah Baginda Raja sendiri yang justru kewalahan. Menjahit lumpang batu. Sosok Abu Nawas dikenal sebagai sufi yang sangat cerdik. Kerap kali tingkahnya membuat sang raja tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas memang sering ditantang oleh sang raja untuk melakukan hal yang sangat sulit. Namun, karena kecerdikannya, Abu Nawas selalu berhasil menjawab tantangan sang raja itu. Hingga pada suatu hari, nampaknya Baginda Raja masih saja mencari cara agar dapat mengalahkan Abu Nawas. Kali ini, Baginda Raja benar-benar ingin menghukum Abu Nawas. Karena memang akhir-akhir ini Abu Nawas sering membuat malu Baginda Raja, bahkan di hadapan rakyatnya sendiri. Siasat apa ya supaya Abu Nawas bisa terjebak? Pikir Baginda Raja dalam hati. Untuk beberapa lama, Baginda Raja masih belum menemukan caranya. Hingga akhirnya, ia pun terpaksa meminta bantuan dari para menteri-menterinya. Akan tetapi, dari sekian banyak usulan para menterinya itu, tidak ada satupun yang menurut Baginda Raja berbobot. Tipuan yang kalian usulkan sangat mudah dipecahkan. Jangankan Abu Nawas, aku sendiri bisa dengan mudah menebaknya, ujar Baginda Raja merasa tak puas. Ampun Paduka yang mulia, bukankah Paduka mempunyai lumpang batu yang retak? Suruh saja Abu Nawas menjahitnya, kata salah satu menteri itu. Mendengar salah satu usulan menterinya itu,
Baginda Raja langsung kegirangan. "Usulanmu bagus juga. Aku setuju dengan ide kamu. Nah, sekarang cepat panggil Abu Nawas kemari," perintah Baginda Raja. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja memenuhi panggilannya. "Ampun beribu ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Saya ada tugas baru untukmu Abu Nawas," jawab Baginda Raja. "Kalau boleh tahu, tugas apakah itu wahai Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas kembali. "Begini Abu Nawas, saya punya lumpang yang terbuat dari batu. Tapi sayang, lumpang tersebut kini retak dan terbelah menjadi dua. Nah, saya ingin kamu menjahit lumpang batu itu agar menyatu kembali," tutur Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja itu, sontak saja tubuh Abu Nawas mendadak berkeringat. Wajahnya pun langsung berubah menjadi pucat. "Jebakan apa lagi ini? Mana ada batu bisa dijahit?" gerutu Abu Nawas dalam hati. "Hei Abu Nawas, kamu kok malah bengong? Saya kasih kamu waktu sehari. Kalau kamu tidak bisa, maka kamu akan mendapatkan hukuman," gertak Baginda Raja. "Sekarang kamu pulang dan bawa lumpang batu yang retak ini," kata Baginda Raja. Setelah itu, Abu Nawas pun pamit untuk kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah, Abu Nawas langsung pergi mengumpulkan batu-batu kecil yang serupa dengan lumpang batu tersebut. Dan keesokan harinya, Abu Nawas pergi menuju istana dengan membawa batu-batu kecil dan lumpang batu milik Baginda Raja. Setelah sampai di kerajaan, Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, apakah lumpang batunya sudah dijahit?" tanya Baginda Raja. "Mohon ampun Paduka yang mulia, saya sudah mengumpulkan batu-batu kecil yang sama persis jenisnya dengan lumpang batu milik Paduka. Dan saya minta tolong kepada Paduka untuk memilih serat dari batu-batu kecil yang saya kumpulkan. Setelah itu, saya akan jahit lumpang batu milik Baginda," jawab Abu Nawas. "Apa-apaan engkau ini? Siapa juga yang dapat membuat batu sekecil itu menjadi benang?" bentak Baginda Raja. "Ampun Paduka, tapi lumpang batu milik Paduka tidak bisa dijahit pakai benang biasa. Lumpang batu itu harus dijahit dengan benang yang terbuat dari batu juga Paduka," ujar Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas itu, Baginda Raja pun tak bisa berbuat apa-apa. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," batin Baginda Raja dalam hati. Dengan terpaksa, Baginda Raja kembali membebaskan Abu Nawas. Abu Nawas pun lolos dari hukuman, meskipun dia tidak menyelesaikan tugas mustahil yang diberikan oleh Baginda Raja. Mengungkap si penyihir istana. Alkisah, Abu Nawas mempunyai seekor burung nuri yang cantik. Tiap pagi dan sore ia rajin memandikan burungnya. Suatu ketika, Baginda Raja Harun ar-Rasyid bertandang ke rumah Abu Nawas. Kedatangan Paduka Raja yang tiba-tiba itu membuat Abu Nawas kaget. Pasalnya, di rumah Abu Nawas tidak tersedia makanan untuk menjamu sang raja. "Tidak usah repot-repot Abu Nawas, saya hanya mampir sebentar. Bagaimana kabarmu? Lama sekali kamu tidak ke istana," tanya sang raja. "Alhamdulillah Paduka, keadaan saya baik-baik saja," balas Abu Nawas.
Kemudian Baginda Raja mengamati sekeliling rumah Abu Nawas. Saat matanya tertuju ke pojokan, Baginda Raja melihat seekor burung nuri di dalam sangkar. "Kamu sekarang memelihara burung, Abu Nawas?" tanya sang raja. "Betul sekali, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Burung kamu bagus, bulunya juga indah. Saya suka sekali melihatnya, Abu Nawas. Kalau kamu berniat menjualnya, jangan ditawarkan ke orang lain ya, tawarkan saja kepadaku. Berapapun harganya, pasti aku bayar," tutur Baginda Raja. Abu Nawas tidak menjawab, ia hanya menganggukkan kepalanya. Dalam hati Abu Nawas berkata, "Burung biasa begini, kenapa dibilang bagus? Kalaupun Baginda memintanya, aku akan memberikannya secara cuma-cuma," pikir Abu Nawas. Keesokan paginya, Abu Nawas datang ke istana. Dia datang dengan membawa burung nuri yang diinginkan Baginda Raja. Tapi di depan gerbang istana, 2 orang pengawal menahannya. Mereka berdua adalah orang kepercayaan menteri istana yang dengki kepada Abu Nawas. "Ada keperluan apa kamu datang kemari?" tanya kedua pengawal itu. "Tempo hari Paduka Raja datang ke rumah saya. Beliau menyukai burung saya. Oleh sebab itu, saya ingin memberikan burung ini kepada Baginda Raja," jawab Abu Nawas. "Tinggalkan saja burung jelek itu di sini. Biar aku yang menyerahkannya kepada Baginda Raja," perintah kedua prajurit penjaga gerbang. Abu Nawas pun menuruti apa yang diperintahkan. Dalam situasi seperti ini, ia tidak mungkin melawan kedua pengawal penjaga gerbang itu. Penjaga gerbang itu lalu menukar burung Abu Nawas dengan burung gereja. Setelah itu diserahkan kepada Baginda Raja. "Paduka yang mulia, ini ada titipan burung dari Abu Nawas," kata kedua pengawal. Mulanya Baginda Raja senang bukan kepalang saat menerima hadiah burung dari Abu Nawas. Tapi ketika melihat hadiahnya dibuka, mendadak Baginda Raja berubah menjadi emosi. "Kurang ajar Abu Nawas," kata sang raja geram. Baginda Raja merasa terhina dengan perbuatan Abu Nawas. Sebab burung nuri yang diharapkan, tapi burung gereja yang dikirimkan. Sang menteri yang dengki kepada Abu Nawas tersenyum puas melihat kinerja anak buahnya. "Kamu pasti akan kena hukuman, Abu Nawas," ujar sang menteri dalam hati. Tanpa menunggu lama, saat itu juga Baginda Raja mendatangi rumah Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kalau kamu keberatan menjual burung nurimu kepadaku, aku tidak masalah. Tapi jangan kau kirim burung gereja ke istana. Itu suatu penghinaan buatku," bentak Baginda Raja. Mendengar hal itu, tentu saja Abu Nawas kaget dibuatnya. "Bukankah burung yang kemarin aku kirimkan adalah burung nuri? Kenapa bisa menjadi burung gereja ya? Sungguh aneh," pikir Abu Nawas. Tapi Abu Nawas tidak mempunyai saksi untuk membuktikannya. Sedangkan kedua pengawal yang menghadangnya di gerbang istana adalah orang kepercayaan menteri yang dengki kepada dirinya. Ini pasti ulah kedua pengawal itu. Mereka telah menukar burungnya. Maka muncullah ide cemerlang di benak Abu Nawas untuk membuat jera orang-orang yang dengki kepadanya. Abu Nawas lalu mencoba meredakan amarah Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, sepertinya ada 2 orang penyihir yang berhasil menyusup ke dalam istana Paduka," kata Abu Nawas. "Penyihir? Penyihir yang mana? Kamu jangan mengada-ngada Abu Nawas," balas Baginda Raja.
Saya serius, Paduka. 2 orang penjaga pintu istana itulah penyihirnya. Mereka telah menyihir burung nuri menjadi burung gereja. Kalau Paduka tidak percaya, tunggulah besok di istana. Paduka akan menyaksikan sendiri betapa hebatnya sihir mereka. Begini Paduka, saya masih punya burung 1 lagi, dan besok akan saya berikan kepada Paduka, tutur Abu Nawas. Burung jenis apa yang akan kau berikan kepada saya? Tanya Baginda Raja. Burung pipit Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Burung pipit? Kamu sendiri kan tahu, saya tidak suka dengan burung pipit, bentak Baginda Raja. Sabar dulu Paduka yang mulia, besok pagi saya akan ke istana membawa burung pipit. Nanti bisa disihir menjadi burung nuri oleh kedua pengawal yang menjaga pintu istana, sahut Abu Nawas. Esok harinya, pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah tiba di istana. Ia datang dengan membawa burung pipit di tangannya. Di depan gerbang, lagi-lagi Abu Nawas dicegat oleh kedua pengawal yang merupakan suruhan menteri yang dengki kepadanya. Ada perlu apa lagi kau datang ke sini? Baginda Raja sedang tidak menerima tamu, hardik kedua pengawal. Maaf, kemarin aku keliru. Aku sebenarnya akan memberikan burung pipit ini kepada Paduka, tapi aku malah memberinya burung nuri. Baginda Raja pasti sangat marah kepadaku. Semua orang tahu kalau Baginda Raja sangat membenci burung nuri, karena dulu ia pernah tersesat di hutan gara-gara burung nuri sialan itu, kata Abu Nawas menjelaskan. Taruh saja di situ, biar nanti kami yang menyerahkannya kepada Paduka, perintah kedua pengawal tersebut. Kedua pengawal itu lalu memberitahu sang menteri perihal burung pipit titipan Abu Nawas. Karena terpengaruh dengan jebakan Abu Nawas, sang menteri segera menyuruh kedua pengawal itu untuk menukarnya dengan burung nuri. Kali ini Abu Nawas pasti akan mendapat hukuman lebih berat, kata sang menteri dalam hati penuh kegirangan. Kedua pengawal anak buah sang menteri lalu menghadap Baginda Raja untuk memberikan burung nuri. Paduka yang mulia, ini ada kiriman burung nuri dari Abu Nawas, ucap salah satu pengawal. Baginda Raja sontak terperangah kaget. Ternyata benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kedua pengawal ini bisa menyihir alias menggelapkan barang yang bukan haknya, pikir Baginda Raja. Ini burung nurinya, lalu mana burung pipitnya? Sindir Baginda Raja. Mendengar itu, kedua wajah pengawal mendadak pucat pasi. Belum sempat kedua pengawal itu menjawab, Baginda Raja kembali berkata, "Oh, jadi kemarin kalian yang telah menukar burung nuri menjadi burung gereja. Siapa yang menyuruh kalian berbuat demikian?" bentak Baginda Raja. Dengan penuh ketakutan, kedua pengawal tersebut lalu menyebut nama menteri yang menyuruhnya. Baginda Raja pun langsung menghukum mereka bertiga dan memecatnya.